Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di pagi hari ini. Insya Allah kita akan membahas mengenai membuat skrip follow up calon pembeli. Yang dimana skrip ini insya Allah bisa digunakan, bisa diterapkan juga di produk maupun layanan. Nah, di sini kita akan menggunakan bantuan ChatGPT untuk bisa membuat skripnya. Tapi sebelum kita masuk ke skrip, saya ingin ingatkan dulu Anda mengenai pola customer service atau pola untuk melayani pelanggan. Dan sebelum saya masuk ke tahapan tersebut, saya ingin mengingatkan untuk yang menonton video ini baik secara live maupun secara rekaman, saran saya siapkan catatannya. Catatannya saran saya biasa disiapkan 2 catatan ya, misal 1 buku nggak apa-apa, tapi dibagi 2 bagiannya. Yang pertama adalah untuk mencatat rangkuman apa-apa yang dipelajari di pagi hari ini, di video ini Anda langsung tulis di rangkuman. Nah, bagian kedua adalah ideas for action. Ide apa yang bisa langsung di-action-kan. Harapannya adalah dengan adanya ide apa yang bisa di-action-kan, bisa langsung melakukan yang namanya praktek. Jadi, setelah Anda menonton video ini, setelah mengikuti webinar ini, Anda langsung bisa praktek. Jadi, jangan sampai akhirnya hanya menonton, dipelajari, tapi jadi dipraktekkan. Karena kalau tidak akan praktekkan, maka akan bingung ya, hasilnya seperti apa sih untuk divisi saya. Oke, karena itu kalau sudah siap catatannya, kita langsung mulai. Nah, yang pertama mengenai mungkin sebelum masuk ke detailnya kita izin kenalan dulu ya, karena mungkin banyak yang baru kenal saya, apalagi kalau misalnya di YouTube ya, karena ini video webinar yang akan di-upload juga ke YouTube, dan mungkin Anda belum kenal saya. Izin memperkenalkan diri, nama panggilan saya Kang Ega, jadi kalau nama lengkap saya sebenarnya Permana Meiga Wicaksana, tapi Anda boleh panggil saya Kang Ega. Saya adalah seorang praktisi WhatsApp marketing, customer service, dan customer relationship management atau CRM sejak 2017 ya. Jadi kalau bisnis digitalnya sendiri sudah mulai dari 2010 masuk ke industri digital, produk gitu ya, ke market yang membisnis. Dan saat ini saya sebagai pemilik dari Kaliubi Digital, ya, di mana Kaliubi Digital adalah sebagai layanan pendampingan private untuk optimasi WhatsApp marketing, customer service, dan CRM-nya itu sendiri. Dan di Kaliubi Digital selain ada pendampingan, kita pun sudah menyediakan beberapa pilihan ya, beberapa mulai dari e-course, e-book gitu ya, ada layanan juga, ada aplikasi yang memang kaitan erat dengan WhatsApp marketing, customer service, dan CRM. Dan alhamdulillah izin Allah telah berbagi baik pelatihan itu secara online maupun offline dengan total ratusan pebisnis, dan kalau secara e-course-nya alhamdulillah izin Allah sudah ribuan member. Nah, beberapa sektor bisnis yang sudah didampingi, salah satunya skincare, spa, klinik kecantikan, ada juga umroh gitu ya, ada juga home care, ada juga makanan ya, frozen food, ada jasa website dan yang lainnya. Alhamdulillah 1 tahun lebih mendampingi berbagai jenis bisnis, itu sudah sekitar 10 lebih bisnis yang didampingi. Dan saat ini saya pun memiliki beberapa e-course yang mungkin e-course terupdate ya, sampai di hari ini di 16 Desember 2024 ada e-course membuat skrip follow up di WhatsApp. Nah, ini adalah salah satu e-course yang baru saya luncurkan dan materinya fresh banget dan Anda akan dapatkan. Jadi materi yang Anda pelajari di video ini adalah materi dari e-course membuat skrip follow up di WhatsApp. Lalu kita juga baru saja di beberapa bulan lalu kita meluncing e-course WhatsApp Content Marketing yang pembahasannya lebih ke konten dan juga ada branding bisnis di WhatsApp. Oke, kita mulai. Jadi kalau kita bicara tentang follow up follow up calon pembeli atau calon pelanggan yang tergantung dari Anda penyebutannya biasanya ya. Nah, yang perlu Anda pahami dan perlu Anda tekankan kepada tim Anda adalah yang pertama, semua itu harus tercatat ya. Jadi ada orang yang ngechat kita, ada orang yang menghubung kita baik by phone gitu ya, WhatsApp ataupun misalnya ada yang kunjungan ke offline store Anda, saran saya tercatat. Nah, tapi di kategori pagi hari ini kita akan bahas untuk yang versi online-nya, yaitu yang masuk ke WhatsApp Anda. Dan setelah tercatat, apa yang dilakukan? Terfollow up. Ya, kalau sudah tercatat, maka lakukan follow up. Ya, oke. Yang pertama adalah tercatat. Nah, untuk mencatatnya ada 2. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan format ini ya, format spreadsheet ya, atau format Google Form, bukan Google Spreadsheet, itu bisa Anda
gunakan juga. Nah, selain itu Anda juga dengan form ini memang aksesnya lewat laptop ya, tapi datanya bisa lengkap banget kayak gitu. Dan di sini kita akan membahas gimana sih cara penggunaan dari form ini. Oke. Nah, sebentar. Nih share screen-nya terhenti. Harus saya pindahin dulu. Jadi form untuk customer service ini biasanya di beberapa bisnis ini ya, tergantung bisnisnya. Nah, yang pasti adanya yang pasti ada dalam data biasanya tanggal, baik itu tanggal data itu dikelola atau data itu masuk. Misalnya di hari ini di 16 Desember 2024. Misal namanya siapa? Kang Ega. Nomor WhatsApp-nya, ya minimal ada nomor WhatsApp-nya ya. Ini nomor WhatsApp pribadi saya. Jika kamu konsultasi silakan melalui nomor ini ya. Nah, leads masuknya tanggal 16 juga misalnya ya. Oke. Nah, biasanya seorang pelanggan itu ada polanya, ada pola dia berdiskusi atau pola funnel yang dimana saat dia diskusi sampai ke closing itu ada tahapannya ya. Nah, tahapan ini kita masukkan ke dalam bagian yang warna hijau ini. Kalau sudah melalui tahapan tinggal kita contreng kayak gitu sebenarnya ya. Oke, jika ada yang mau studi kasus sesuaikan dengan bisnisnya boleh kita diskusi juga ya. Mungkin dari Pak Abu Mukbil Amiruddin boleh misalnya mau dibantu mengenai polanya. Dari pasukan militan, pasukan militan ini mic-nya belum masuk nih. Atau dari admin amanah, mungkin bisnisnya apa, ya kita diskusikan, kita masukin ke formnya juga supaya lebih detail. Ada yang mau? Silakan. Kalau ada yang bersedia, bisnisnya kita bahas untuk pola customer service-nya dari data leads atau data orang masuk WhatsApp kita sampai ke closing, biasanya kan itu ada tahapannya ya. Nah, itu kita bisa bahas juga di pagi hari ini. Assalamualaikum. Nah, tadi admin amanah boleh tahu namanya siapa? Boleh kita diskusi, boleh kita bahas juga jika memungkinkan boleh juga silakan. Saya Masud, Kang Ega, mitranya Kang Ega ini. Siapa namanya Pak? Maaf, nggak kedengaran suaranya. Pak Masud. Oh, Masud, siap. Gimana Pak? Apa bisa dibantu nih? Bisnisnya apa? Boleh tahu? Saya fokus di laptop sama kasur kesehatan. Oke, kita bahas mungkin yang laptop dulu ya Pak ya, karena kan ya. Ini penjualannya online juga Pak ya? Online. Oke, sebentar saya buka formnya. Nah, jadi biasanya orang pertama kali ngechat ke Bapak beriklan nggak Pak saat ini? Jalankan iklan nggak? Gimana Gus? Apakah saat ini menjalankan iklan berbayar juga? Untuk saat ini belum, saya masih fokus bina reseller. Oke, nah berarti kalau bina reseller polanya adalah yang ngechat rata-rata reseller ya? Bukan, ada nggak yang end user Pak? End user jarang sih, masih dibantu sama reseller itu, tim reseller. Oke, nah mau reseller, mau Bapak sendiri, biasanya pola orang mau beli laptop tuh apa aja sih Pak? Misalnya pertama dia kali nanya kan biasanya apa ya Pak ya? Yang ditanya biasanya ini speknya, kemudian harganya. Oke. Mungkin pertama adalah menyapa balik ya. Dia ngechat kita maka kita sapa balik. Yang kedua adalah tanya-tanya ya Pak ya biasanya ya. Iya. Biasanya spesifikasi, apalagi Pak biasanya Pak? Spesifikasi sama harga. Oke. Nah, setelah oke, spesifikasi, setelah harga oke, biasanya langkah selanjutnya apa Pak? Cek ongkir atau yang lain ada nggak dia? Kalau saya ongkir, saya untuk Pulau Jawa free. Oh, Masya Allah, siap. Nah, berarti setelah ada tanya-tanya, sudah oke, Bapak ngirim form atau gimana untuk ordernya? Ya, saya kasih form. Oke, berarti form order. Nah, setelah orang tersebut oke, kirim form order, maka selanjutnya Bapak kirim nomor rekening gitu ya? Ya, saya langsung kirim nomor rekening, kemudian saya menyiapkan unitnya, saya review dulu, sebelum dikirim saya review dulu. Oke, siap. Jadi untuk meyakinkan customer, saya review dulu, kita cek semua fungsi-fungsinya, tapi kita videokan. Oh, divideokan juga Pak itu berarti ya? Kita videokan. Oke. Kan beda dengan kalau belanja di marketplace kan kita tidak bisa dapatkan itu. Iya. Nah, berarti
video review gitu ya, video review unit ya Pak ya? Ya. Itu setelah orang ngisi form ya? Ya, setelah mereka melakukan pembayaran, baru kita proses ya pengecekan unit, review, baru proses pengiriman. Oke, siap. Berarti sampai langkah pembayaran, setelah pembayaran baru dibikin video review singkatnya Pak ya? Ya. Oke, dan akhirnya kirim misalnya. Oke, siap. Berarti kemungkinan seperti ini, dan jadi kalau kita pakai form Pak seperti ini, jadi kita bisa mengetahui nih data pelanggan kita tuh tanya-tanya sampai mana. Contoh, ternyata atas nama Kang Ega ini baru sampai kita sapa balik. Setelah kita sapa balik belum ada jawaban. Nah, customer kedua ternyata udah disapa dan sampai tanya spesifik dan harga, gitu kan. Customer ketiga ternyata sudah sampai ke ngisi form order, tapi belum bayar nih, gitu kan. Nah, customer keempat ternyata sudah sampai tahapan pembayaran, gitu. Dan misalnya sudah pembayaran, berarti sebenarnya udah fix di sini, udah closing. Tinggal biasanya kalau udah sampai pembayaran, kita tahapnya sampai ke video singkat dan akhirnya kirim produknya itu sendiri. Nah, dengan form seperti ini, harapannya kita tahu mana saja yang perlu di follow up-nya dan follow up-nya akan seperti apa. Seperti itu, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kita lanjut. Lanjut, Bang. Oke, siap. Nah, menjadi dilema saat ini adalah kalau kita menggunakan form, gak semua orang menggunakan laptop, nyaman pakai laptop, dan mungkin kalau Anda yang punya tim yang cukup banyak, mungkin kalau menyediakan laptop satu persatu setiap orang, cukup ribet juga nih. Nah, gimana sih Kang Ega supaya ini bisa kita minimalisasi gitu ya, nggak pakai form tapi data tetap tersimpan. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan, oke, sebentar izin saya unmute ya, ada yang bocor soalnya masuk. Oke, nah mungkin saran saya kita juga bisa menggunakan yang namanya label ya. Jadi label di WhatsApp Business itu bisa kita gunakan sebagai media gantinya dari form yang kita buat. Jadi selain menggunakan format spreadsheet, kita juga bisa menggunakan yang namanya label WhatsApp Business. Nah, label WhatsApp Business-nya seperti apa? Label WhatsApp Business-nya tadi dibuat seperti tadi. Pertama tanya balik ya, kalau di kasusnya adalah produknya laptop. Yang kedua misalnya adalah setelah tanya balik, yang kedua adalah kita kasih apa namanya? Yang kedua adalah konsultasi atau tanya-tanya mengenai spesifik, harga. Setelah oke, bikin lagi yang namanya label ini, label yang namanya tadi adalah form order. Nah, setelah form order, label bawahnya lagi adalah label pembayaran. Nah, setelah label pembayaran, kita tambahin label lagi yang namanya label video review singkat, dan label terakhir adalah review, yang label terakhir adalah label untuk produk dikirim. Jadi, dengan kita punya label, kita bisa follow up sesuai dengan dia tuh sudah sampai tahapan mana sih menuju closingnya, kayak gitu. Jadi, mau label, mau form itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita bicara tentang form, adalah kekurangannya adalah dari sisi kita tidak bisa akses secara leluasa kalau lewat handphone. Tapi kelebihannya adalah datanya tersimpan secara online dan real time dan lebih aman. Dan kalau kita bicara tentang label, label WhatsApp ini memang lebih simpel. Hanya pakai handphone pun bisa. Bahkan pakai WhatsApp web sekarang juga udah bisa juga untuk menandakan label. Dari kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau label WhatsApp itu datanya tuh tidak tersinkron. Misalnya kita pindah device kita misalnya HP kita error, rusak, misalnya kita pindah nih ini WhatsApp bisnisnya. Nah, labelnya itu nggak ikut pindah gitu. Karena di WhatsApp itu yang terbackup secara otomatis, kalau kita otomatis grup itu adalah chatnya aja biasanya, chat grup. Nah, kalau label ini enggak. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan label ataupun form karena punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kayak gitu. Nah, kalau di sini sudah paham, sudah punya datanya, baru kita langkahnya ke follow up. Jangan sampai kita nggak punya data calon pembeli yang tanya-tanya, yang sudah diskusi,
Kalau gitu kita bingung mau follow up siapa. Kalau datanya sudah ada, baru kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu terfollow up. Nah, terfollow up di sini ada 2 juga. Jadi kalau terfollow up ini ada yang 3 kali sesuai pola dan 7 kali dengan format yang ada. Kita bahas dulu ya dari 3 kali sesuai pola. Nah, kalau kita bicara tentang 3 kali sesuai pola, yaitu formatnya yang sama dengan form. Jadi kalau diperhatikan di form yang ada saat ini, dia itu ada bentuknya follow up 3 kali. Ya. Nah, ini follow up 3 kali, 1, 2, 3. Nah, di sini ya kelihatan ya. Nah, lalu bagaimana caranya Kang Ega untuk memfollow up-nya? Contoh, ada customer, ya namanya Kang Ega ternyata ya. Saat saya ngechat ternyata baru sampai sapaan balik. Misalnya dia menyapa, "Halo Kak, apakah laptop ini ready?" Misalnya. Oh, ternyata dari admin, "Oh, siap Kak. Alhamdulillah laptopnya ready saat ini." Nah, gimana cara kita follow up-nya? Nah, kita follow up arahkan mereka untuk masuk ke tanya-tanya. Maksudnya apa? Kita tanya balik lagi nih Kang Ega, "Halo Kang Ega, kalau boleh tahu cari laptop yang seperti apa?" Gitu misalnya. Tapi misalnya dia sudah ngasih tahu, "Saya butuh laptop spesifik seperti ini." Nah, kita jelasin. Berikut ini adalah spesifik mengenai laptopnya dan harganya. Mungkin ada yang mau tanyakan, gitu kan. Intinya adalah kalau menjadi customer service, pastikan kita yang nanya, gitu ya. Dan jangan sampai customer yang nanya. Kalau bisa kita akhiri pertanyaan setiap kita memberikan informasi. Nah, 1 kali ternyata udah di follow up. Nah, alhamdulillah berhasil nih terfollow up. Nah, langkah selanjutnya misalnya dia udah sampai tahapan ini yang kedua misalnya ya tanya-tanya. Nah, beberapa hari kemudian kita arahkan juga ke form order. Nah, gimana cara untuk dia bisa segera order? Berarti tinggal tanya gitu ya. Oh ya Kak, misalnya kita kasih keterbatasan untuk laptop yang Kakak mau saat ini stoknya semakin terbatas nih. Kalau mau amankan, segera isi form ordernya ya, dikasih form ordernya. Atau jika tidak ada keterbatasan produk, berarti kita bisa melakukan penawaran. Misalnya, Kak, untuk laptop yang Kakak mau saat ini kebetulan lagi ada promo, misalnya promonya ada potongan ongkir, misalnya free ongkir se-Indonesia atau sepulau Jawa yang bisa diklaim hanya untuk 2 hari, hari ini dan besok saja. Jika Kakak mau amankan free ongkirnya, silakan isi form ini dulu ya, gitu. Nah, kalau alhamdulillah misalnya sampai formnya lanjut nih, dia udah ngisi form juga, masuk ke follow up kedua berarti udah tuh follow up keduanya. Oke. Nah, ternyata qadarullah saat sudah mengisi form belum ada transferan. Kita follow up lagi misalnya, "Kak, gimana rencana mau transfernya tanggal berapa atau mau transfernya hari ini atau besok?" gitu ya. Yang pasti kalau kita melakukan pertanyaan kepada pelanggan, jangan sampai ada pilihan iya atau tidak saat melakukan fasenya pembayaran, itu ya. Terkecuali kalau dari dianya, "Maaf Kak, nggak jadi." Tapi kita follow up-nya misalnya, eee "Halo Kak, kalau boleh tahu rencana mau transfernya ke Mandiri atau ke BCA?" Misalnya dia respon, "Maaf Kak, nggak jadi karena uangnya keburu kepake." Ya udah, kalau seperti itu berarti qadarullah belum closing nih, tapi ya setidaknya kita sudah ada ikhtiar, kita sudah ada pola yang dimana kita sudah tahu nih, oh ternyata baru sampai form order orang ini. Siapa tahu next dia bisa order saat uangnya sudah ada. Dan teman-teman, saat menemukan orang-orang seperti ini, orang-orang yang mungkin ternyata uangnya keburu pakai aktivitas yang lain. Gak apa-apa, kita doakan, oh Masya Allah, baik Kak, semoga lancar ya aktivitasnya, gitu ya. Jika ada yang dibutuhkan mengenai kebutuhan untuk laptop, gitu ya, ataupun yang lainnya, bisa hubungi saya kembali ya, gitu. Bisa sampai follow up 3 kali. Udah, kalau sampai follow up 3 kali selesai, gitu. Jadi sesuai dengan fasenya. Contohnya lagi, contohnya yang ini nih, dia sudah sampai harga, oh ternyata kita bisa membuat dia supaya mengisi form order, entah itu pakai free ongkir, ada potongan ongkir, ada potongan diskon ataupun yang lainnya. Yang dimana arahkan dia sampai mengisi form order, ya. Misalnya pola pertama belum berhasil, oke belum berhasil nggak apa-apa, kita jeda misal 1 hari sampai 2 hari lagi kita tanya lagi. Kita tanya lagi, "Oh assalamualaikum Kak, saya mau mengupdate nih mengenai kebutuhan laptop Kakak yang ditanyakan kepada kami." Yang dimana laptop yang Kakak mau saat ini misalnya ada penawaran spesial misalnya. Misalnya beli laptop misalnya free untuk mouse dan alas mouse-nya gitu ya, ada penawaran lagi misal di kedua. Oh qadarullah
dia belum ada respon. Oke, nggak apa-apa. Maka di follow up ketiga kita mungkin ngasih penawaran terakhir. Oh ya Kak, mengenai penawaran kemarin di mana kita memberikan free ongkir, ada free mouse dan juga alas mouse-nya, itu berakhir hari ini ya Kak. Jika mau order silakan lakukan pemesanan sekarang juga. Silakan isi form order. Qadarullah ternyata nggak closing. Ya udah, nggak apa, ada 3 kali, maka nanti kita akan lanjut. Nah, misalnya alhamdulillah ada orang yang fasenya adalah beda lagi nih, yang ketiga udah sampai firm order tapi belum bayar. Nah, ternyata kita follow up. Nah, follow up pertama belum bayar misalnya ya. Nah, karena kan setiap orang punya ininya masing-masing ya misalnya. Oke. Nah, contohnya lagi, orang tersebut ternyata di follow up pertama belum respon. Nah, kita follow up lagi. Apa ya yang bikin dia bisa akhirnya transfer ya? Oke. Contoh dia tuh belum dikasih penawaran free mouse sama alas mouse-nya misalnya. Oke, kita berikan misalnya penawaran kedua. Oke. Oh, ternyata dia maaf Kak, bisa masih sibuk. Oke, kita masih ada kesempatan terakhir follow up ketiganya. Nah, follow up ketiga ini kita bisa melakukan yang namanya penawaran yang memang terbatas. Lalu kita kasih penawaran misalnya penawarannya yang kemarin misalnya kita ada penawaran free mouse dan alas mouse, ada juga free ongkir misalnya ya ke seluruh Jawa, dan juga kita siapkan garansi selama 30 hari jika ada kerusakan laptopnya bisa kembali, atau garansi selama 7 hari atau 30 hari itu bebas ya, sehingga dia yakin dan melakukan pembayaran. Alhamdulillah melakukan pembayaran. Alhamdulillah berarti closing 3 kali. Nah, selanjutnya kalau pola ini kalau dia sudah closing seperti apa? Kalau dia belum closing gimana Kang Ega? Ya, maka kita catat di sini nih. Nah, catat ini belum closing ya. Misalnya belum closingnya belum transfer. Yang kedua misalnya. Yang kedua juga belum closing, baru sampai spesifik misalnya ya. Misalnya belum, misalnya ada respon lagi, misalnya kan kayak gitu. Nah, lalu sama juga kalau ada yang closing, maka kita harus tambahkan keterangan juga. Jadi kalau misalnya sudah closing, maka ya tambahkan keterangannya. Misalnya ini sampai pola pembayaran, alhamdulillah sampai pembayaran juga nih, gitu kan. Kenapa closingnya? Oh ternyata setelah misalnya diberikan penawaran free ongkir plus free mouse dan alas mouse misalnya, dan garansi tukar produk selama 7 hari misalnya gitu. Oke, ini kita rapiin gini. Nah, kita tulis closingnya karena apa, nggak closingnya karena apa, supaya nanti kita bisa koreksi juga. Nah, ini cara pola untuk kita follow up 3 kali. Nah, kalau 7 kali gimana? Nah, 7 kali kita akan melakukan follow up menggunakan yang namanya ChatGPT. Kita akan siapkan skripnya, disiapkan, dan juga untuk yang 3 kali ataupun 7 kali, yang pasti ada fase di mana orang itu nggak semuanya closing ya, wajar. 100 orang yang masuk nggak mungkin 100 orang yang closing juga. Oleh karena itu, setelah 3 kali follow up ataupun 7 kali follow up yang kita akan jelaskan juga nanti, seperti apa langkah-langkah orang ini supaya nggak mubazir nih. Ya, maka kalau orang yang belum closing di bisnis Anda, saran saya Anda masukkan ke dalam komunitas. Ya, komunitas seperti apa Kang Ega? Komunitas yang dimana di dalamnya kita bisa sharing. Ya, entah itu kita bisa bikin grup diskusi, kita bisa bikin channel di WhatsApp yang satu arah. Nah, itu bebas. Yang dimana yang penting mereka bisa dapat atau bisa masuk ke grup diskusi kita ya. Kalau di Kalibi Digital kita ada grup diskusi, baik itu adalah grup maupun channelnya.
Nah, itu adalah untuk orang-orang yang belum closing atau baru tanya-tanya, kita arahkan ke sana, dan di sana kita share konten setiap harinya. Ada konten promosinya, ada konten edukasinya, ada testimoninya, supaya orang semakin yakin ya. Daripada sayang orang itu nggak dia apa-apain, lebih baik masukkan ke grup diskusi atau grup komunitas ataupun grup yang dimana Anda bisa men-sharingkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk mereka tanpa harus chat satu persatu kayak gitu. Nah, itu langkah untuk Anda melakukan follow up di awal. Ada 3 kali follow up, dan kita sebelumnya sudah bahas juga untuk data-data itu harus ada dulu datanya untuk bisa dilakukan follow up. Nah, selanjutnya kita masuk untuk membuat skrip follow up calon pembeli, dan kita akan minta bantuan dari ChatGPT. Oke? Nah, tujuan kita membuat skrip ini adalah kita untuk bisa memahami strategi membuat skrip follow up yang efektif selama 7 hari untuk calon pembeli yang belum closing. Nah, konteks 7 hari ini bisa jadi Anda kirim pesan satu hari satu pesan per hari. Anda juga bisa lakukan 7 ini, maksudnya 7 kali. Misalnya Anda jeda. Jadi hari ini kirim, besok enggak, lusanya kirim. Jadi bebas. Anda bisa jadikan sebagai pesan selama 7 hari langsung, atau Anda juga bisa jadikan sebagai 7 kali pesan. Yang kedua adalah mengetahui cara menyusun pesan agar menarik perhatian dan meningkatkan interaksi. Dan cara membuatnya selama 7 hari itu pastikan sudah ada goals-nya, sudah ada tujuannya. Karena kalau nggak ada goals-nya, nggak ada tujuannya, akan bingung. Karena itu kita akan bahas satu persatu merancang skripnya. Dan yang pertama adalah kita mengucapkan informasi atau terima kasih dari respon mereka. Mereka sudah tertarik nih terhadap produk kita. Alangkah baiknya kita menyampaikan juga kepada mereka ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih karena mereka sudah mau, sudah tertarik gitu ya untuk untuk chat kita gitu. Maka pesannya itu harus secara detail juga. Nah, untuk pesannya kita harus punya goals-nya. Goals di awal pesan pertama adalah apa? Membangun hubungan awal. Setidaknya dia kenal kita dulu deh gitu ya. Dan dia tuh setidaknya tahu tentang manfaat produk kita. Makanya tipsnya adalah gunakan nada ramah dan sopan. Berarti pesannya itu pakai pesan yang ini ya, jangan formal, pesan santai aja, tapi sesuai dengan bisnisnya. Sampaikan apresiasi karena sudah tertarik produk kita. Dan ketiga, tuliskan 3 manfaat, ya, manfaat dari produk ataupun layanan kita. Nah, contoh pesannya, misalnya contoh skrip seperti ini. Hai Kak Ega, terima kasih telah tertarik dengan misalnya laptop A. Berikut ini spesifik laptop A. Poin 1, 2, 3. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk membahas pesan ini ya. Kayak gitu. Jadi contohnya kita membuat pesan yang dimana untuk pesan say hello, pesan perkenalan gitu ya, supaya orang itu mau untuk mengenal kita gitu ya, supaya orang itu juga mau berdiskusi dengan kita. Oke. Oke. Siap, kita lanjut lagi. Oke, pesan kedua menjelaskan tentang lebih detail manfaat produk atau manfaat dari layanan kita. Dan goals-nya adalah tujuannya meningkatkan minat untuk menunjukkan nilai produk di mata pelanggan. Jadi pelanggan tuh tahu, selain memang dia sudah tahu manfaatnya apa, kita tambahkan lagi manfaatnya apa lagi nih, gitu kan. Yang kedua adalah tips fokus pada manfaat relevan kebutuhannya dan hindari banyak informasi yang terlalu teknis, yang terlalu detail, karena orang itu butuh manfaatnya bukan detailnya. Contoh pesan seperti ini, gitu. Ini contoh pesan secara simpelnya. Tahukah Anda bahwa misalnya produk apa dan disebutkan detailnya, dan pelanggannya kalau ada testimoni tambahkan testimoninya. Ini contoh skrip tanpa ini ya, tanpa ChatGPT. Kalau ada ChatGPT lebih otomatis lagi. Hari ketiga, berikan bukti sosial, maksudnya testimoninya. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan, kita perlu menambahkan pengalaman dari pelanggan kita yang lain yang sudah order gitu ya. Dan pastikan Anda bisa gunakan testimoni atau orang yang sudah menggunakan atau layanan kita dan ternyata berhasil gitu ya. Dan juga kita bisa sertakan elemen visual seperti gambar atau video. Dan testimoninya saat dikirim bukan hanya bentuk teks, tapi ada screenshotnya, ada videonya, ada gambarnya, itu jauh lebih bagus kalau seperti itu. Dan contohnya seperti ini ya, banyak pelanggan yang puas dengan produk bla 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 gitu ya. Dan pesan keempat, tawarkan bonus tambahan. Nah, di sini kita untuk membuat dia mulai tertarik, tambah tertarik, kita memberikan bonus. Tujuannya adalah memotivasi pembeli untuk mengetahui keuntungan tambahan nih kalau saya order sekarang gitu kan.
Dan tipsnya adalah gunakan kata-kata menciptakan spesial buat mereka, spesial untuk Anda yang sudah chat kita, Anda akan mendapatkan penawaran bla 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 bla, bonus apa gitu ya. Ini contoh skripnya. Oh ya, mungkin sambil saya informasikan, jadi kalau untuk Anda yang mau mendapatkan ini ya, untuk mendapatkan slide-nya, nah, oke. Jadi di slide ini memang ada beberapa hal, mulai dari tadi materinya, nanti ada formnya juga itu ya. Slide materi bisa oke. Ini slide materi gratis, silakan hubungi saya aja ke sini ya. Nah, takutnya lupa saya informasiin. Jadi slide materi yang saya sharingkan di pagi hari ini free buat Anda bisa pelajari, Anda bisa gunakan juga, dan Anda bisa hubungi nomor saya ini ya. Oke, ini nomornya. Oke, siap. Ini sambil saya mungkin ini masukin ke chat ya. Supaya nanti Anda nggak kelupaan. Ada juga form ya, tadi ada form ini juga, ada form untuk customer service, Anda juga bisa akses. Nah, lanjut. Nah, kita lanjut masuk ke hari keempat nih. Hari keempat sudah bonus. Setelah bonus kita berikan apa lagi nih supaya nggak ngebosenin orang? Nah, maka kita berikan tanya jawab ya. Pertanyaan atau FAQ ya yang banyak orang tanyakan kita buat dalam konteksnya pesan kita ya. Tujuannya adalah untuk mengatasi hambatan pembelian dengan memberikan solusi. Jadi sebelum orang nanya udah kita jawab duluan. Tipsnya, identifikasi kebutuhan umum seperti harga, fitur, dan kepercayaan, berikan jawaban yang solutif dan meyakinkan. Contohnya seperti ini, nanti kita bisa pakai ChatGPT jauh lebih otomatis. Hari ke-6 adalah kita memberikan urgensi penawaran terbatas. Penawaran kita apa nih? Jadi kita harus siapkan. Tujuannya mendorong kebutuhan pembelian. Intinya adalah supaya mereka melakukan pembelian dulu di sini. Maka ditekankan keterbatasan waktu, jumlahnya perlu ditambahkan di sini. Ya, ini skripnya. Dan yang ketujuh adalah follow up akhir untuk call to action yang kuat. Intinya adalah membuat mereka menyesal kalau nggak ambil penawarannya. Karena memang penawarannya kita batasi sampai hari ke-7 atau follow up ke-7. Ya, jadi dibatasi follow up penawarannya. Walaupun kita sudah kasih penawaran bonus, free ongkir ataupun yang lainnya, Anda hanya boleh berikan dengan keterbatasan supaya orang itu terdorong untuk melakukan pembelian gitu ya. Yang tipsnya adalah berikan link langsung atau mereka bisa balas pesan kita kalau mau order gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini tipsnya. Jadi kalau tadi adalah pola selama 7 hari itu apa aja pesannya, maka ini tambahan tipsnya dalam skrip itu ada apa aja. Dalam skrip pastikan menggunakan personalisasi. Personalisasi itu apa? Selalu gunakan nama panggilan. Makanya kalau ada orang yang hubungi kita, saran saya Anda minta nama panggilannya. Anda tanyakan nama panggilannya, seminimal mungkin itu harus ada nama panggilannya. Kalau nggak ada nama panggilannya akan agak susah juga nih. Kalau kita nggak punya atau nggak punya nggak tahu nama panggilannya. Dan pastikan sesuaikan isi pesan dengan kebutuhan mereka. Maksudnya kebutuhannya laptop ya laptop, jangan diinformasikan yang lain. Jadi skrip selama 7 hari ini disesuaikan dengan produknya. Satu skrip untuk satu produk gitu ya, bukan untuk semuanya. Terkecuali kalau misalnya layanan Anda adalah layanan yang misalnya home service yang dimana secara global hampir sama, mungkin bisa satu. Tapi kalau produk Anda fisik, biasanya satu follow up ini untuk satu produk. Yang kedua adalah variasi format pesan. Nah, jadi hari pertama misalnya teks biasa aja, hari kedua testimoni tambah gambar, misalnya hari ke-6-nya ada video singkatnya, gitu. Karena hari ke-6 itu kan promo ya, penawaran, mungkin Anda bisa tambahkan, lampirkan video juga, kayak gitu. Yang ketiga adalah gunakan call to action yang jelas. Jadi saat melakukan pesan follow up, diakhiri pasti dengan pertanyaan, diakhiri untuk konsultasi, diakhiri untuk klik link gitu ya, supaya mereka tuh tahu setelah baca tuh harus ngapain. Jangan sampai Anda salah hanya sekedar memberikan informasi. Ya, balas pesan atau klik link. Yang keempat, pilih waktu yang tepat. Jadi kalau follow up itu cari waktu yang tepat nih. Contohnya Anda bisa kirim pesan di pagi atau sore di jam aktif dari calon
pembeli Anda. Dan juga hindari pengiriman yang terlalu larut malam, misalnya jam 11, jam 12 malam untuk melakukan follow up, ya, kayak gitu. Yang kelima adalah ciptakan urgensi, adalah keterbatasan ya. Jadi setiap penawaran di akhir follow up Anda pastikan ada urgensinya. Misalnya hanya berlaku 24 jam, terbatas untuk 10 orang tercepat, dan yang lainnya. Supaya orang itu bisa segera langsung action. Dan memang ini bukan gimmick, kalau setelah itu yang bisa diorder lagi dengan penawaran terbatas itu. Jadi ini panduannya, kita akan pakai ChatGPT, dan untuk membuat skripnya kita butuh beberapa data. Ya. Nah, pertama adalah poin-poin manfaat produk atau layanan. Yang kedua adalah testimoni singkat. Ketiga, testimoni lengkap jika ada dalam bentuk gambar dan video. Ya. Kelima, bonus tambahan di luar yang sudah disampaikan di penawaran awal. Kelima, FAQ seputar harga, fitur, dan lainnya. Dan yang keenam adalah penawaran terbatas yang 2 hari. Nah, penawaran bonus tambahan sama penawaran terbatas ini bisa digabungkan jadi satu. Kalaupun ada 2, Anda juga bisa jadikan 2. Begitu. Dan ini adalah form ChatGPT-nya, nanti diklik akan masuk ke sana. Nah, supaya lebih relevan, supaya lebih sesuai dengan bisnis teman-teman, nah mungkin yang mau saya bantu demokan di bisnisnya, silakan bisa unmute, bisa komen ya. Nanti saya coba buatkan salah satu produk Anda untuk follow up 7 harinya. Siapa yang mau silakan. Bisa unmute ya. Bisa komen supaya bisa saya bantu sesuaikan membuat skripnya. Jadi contohnya benar-benar ini ya, apa namanya, sesuai dengan bisnis Anda deh kayak gitu. Yuk silakan, siapa? Sebentar saya minum dulu ya. Salah satu produknya siapa yang mau saya contohkan buat follow up 7 hari? Halo Kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Boleh tahu dengan Mas siapa? Kenalkan, nama saya Aziz. Siap Mas Aziz. Gimana Mas Aziz? Jadi saya juga bergabung di grup reseller laptop niku Pak. Tapi memang sampai saat ini masih lumayan susah untuk closing. Oke, siap. Ini baru 2 saja yang closing. Karena Oke. memang dari segi ilmu juga masih minim sekali. Baik, siap. Nah, untuk produknya sendiri boleh diinformasikan nggak mengenai ininya, spesifik produknya, laptopnya jenis apa, spesifikasinya apa? Kita contohkan sekarang. Misalnya contoh laptop ThinkPad T480. Oke, sebentar. Boleh dibantu dituliskan di ini, di notes, di notes lagi di apa namanya, di chat. Ya, sebentar. Oke. Berarti kita akan coba demo, ya. Jadi kita akan masukin data ini ke dalam ini, ke dalam ChatGPT-nya. Saya pesan nih. Ya, ThinkPad berapa tadi, maaf? ThinkPad 480. 480. Ini second berarti ya? Second ya. Oke. Oke. Kalau spesifikasi detailnya biasanya Mas dapat dari mana, Mas? Informasinya? Dapat dari grup itu. Boleh di-share nggak? Boleh. Ke chat. Oke. Ini sambil saya coba cari informasinya ya. Oke. Kalau datanya sudah ada enak sebenarnya ya. Nah, walaupun kalau datanya belum lengkap, karena ini laptop yang secara online, biasanya orang itu sudah punya datanya. Oke, kita coba minta bantuan ChatGPT. Bantu buatkan detail untuk laptop. Ini Coach.
Saya bantu, Coach. Boleh. Ada di mana informasinya? Siap. Oke. Oke. Nah, ini good nih, udah beberapa poin yang sudah ada di dalam ini informasinya. Oke. Laptop second ThinkPad 20, ready puluhan unit, Lenovo ThinkPad. Oke. Spesifikasinya, rekomendasinya, kelengkapan, bonus tambahan, harga. Oke, siap. Nah, oke, kita lihat lagi di materinya. Apa aja yang sudah, poin-poin manfaatnya apa? Ada nggak, Mas ya? Manfaat, testimoni ada nggak? Kalau testimoninya ada, boleh di-share. Boleh chat ke nomor saya juga, boleh, jika memungkinkan. Saran saya testimoninya berbentuk foto, nanti kita akan upload juga ke ini ya, ke apa namanya, ke ChatGPT-nya, poin manfaat. Oke. ThinkPad. Jadi kalau misalnya Anda itu datanya lengkap, enak ya. Nah, kalau ada website, biasanya saya akan ngambil ke websitenya gitu kan, jadi lebih simpel. Yang tadi udah benar, udah oke, tapi kurang lengkap nih, karena saya butuh data lengkap supaya kalau datanya itu lengkap itu jauh lebih bagus nanti skrip jadinya. Gitu. Oke. Nah, oke. Itu, Coach, ada landing page-nya, Coach. Boleh. Siap. Kalau di ChatGPT ini nih dia. Testimoninya nggak kita ambil. Nah, kalau ada landing page-nya, berarti tinggal kita copy paste sebenarnya. Oke, ini sebenarnya. Nah, ini ya teksnya tadi ya. Nah, ini penawarannya nih. Tadi nggak ke copy. Potong kalau di ini. Di Google Meet atau dari saya nih kepotong ini. Nah, ini pesan teksnya saya ketarik nggak ya? Jadi kalau udah ada landing page di ininya lebih enak. Nah, udah kena. Oke, ada testimoni teksnya nggak ya? Belum ada, kalau bentuk teksnya belum ada. Belum ada ya. Bentar, ini saya foto aja deh yang sudah pengiriman. Bentar, saya screenshot di laptop. Bismillah. Dia bagian kosong ini. Satu. Bismillah. Ya. Ini kurang pas. Oke. 2. Nah. Oke, ini udah ada. Oke, kita ambil dari ChatGPT beberapa hal. Oke. Ini tambahkan lebih detail. Nah, ini nggak usah, ini sampai sini aja biar lebih lengkap sebenarnya. Nah, jadi datanya semakin lengkap, semakin oke. Nah, di sini kan ada poin-poin tambahannya nih kalau di ChatGPT nih. Nah, manfaat produk, gitu kan.
Nih, testimoni singkatnya kita nggak akan pakai testimoni dulu, biarin aja. Kadang testimoni itu bisa dibikin oleh ini ya. Nah, ini FAQ-nya kita perlu juga. Saya FAQ ini. Dan sekarang memang ada pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Oke. Ini mah penawaran dari sana, biarin aja, karena kita nggak pakai ini. Oke, ini kita hapus, kita akan masukin data baru. Oke, ChatGPT saya kelihatan ya. Takutnya saya nge-share-nya hanya beberapa. Oke, kelihatan. Kita masukin data. Saya ingin masukkan data baru. Apakah Anda siap? Ya. Oke. Ini kita copy deh yang tadi ya. Jadi sebelum kita memberikan pesan follow up, kita masukin datanya dulu, produk yang kita mau jadikan pesan follow up-nya. Bismillah. Nah, ini biarkan dia loading. Ini biasanya agak lama, karena dia kan akan ngerekam data. Nah, sambil itu kita ambil ininya. Ambil scriptnya. From-nya. Oke. Nah, ini from-nya panjang ya sebenarnya. Nah, makanya kalau misalnya diketik lumayan nih, kita tinggal copy aja. Copy. Bismillah. Kita lihat sudah ada update. Nah, saat ada seperti ini, memori diperbaharui. Berarti ChatGPT telah menerima data yang kita berikan. Nah, setelah ini baru kita minta lagi. Saya minta bantuan, boleh? Saya konfirmasi dulu. Sampai dia siap gitu ya. Nah, baru kita kirimkan. Bismillah. Nah, ini kita lihat ya. Di sini, hari pertama ucapan terima kasih informasi awal. Halo Kak, dipanggil namanya. Karena ini kan kita minta personalisasi, makanya di awal pasti panggilan nama. Terima kasih sudah tertarik dengan laptop second ThinkPad T40 kami. Laptop ini rancang untuk for multitasking, handle tanpa lag, tangguh dan tahan lama untuk mendukung produktivitas, harga terjangkau dan kualitas premium. Jangan ragu untuk bertanya Kak, saya siap membantu. Ya, ada call to action-nya di sini ya. Oke, hari kedua menjelaskan tentang manfaatnya. Halo Kak, sudah tahu belum laptop ThinkPad punya banyak manfaat keunggulannya loh. Pertama, multitasking tanpa lag berkat RAM 4GB dan SSD-nya 256GB. Baterai tahan lama sampai 13 jam. Ini disesuaikan ya kalau pesan-pesannya ininya. Karena kan ini kan mungkin kondisinya baru nih dapatnya. Nah, desain premium dengan layar prosesor Full HD. Nah, laptop ini cocok untuk kakak yang butuh format tangguh untuk belajar, kerja, dan bisnis. Pesan ini untuk info lebih lanjut. Hari ketiga atau pesan ketiganya lebih ke review. Nah, ini review testimoni yang dibuat ChatGPT sendiri. Nanti disesuaikan ya. Halo Kak, banyak pelanggan puas dengan laptop ini. Berikut salah satunya. Laptopnya mulus, teleponnya oke. Saya pakai untuk kerja multitasking, lancar, tanpa kendala, pelayanan penjualan rumah dan ramah dan cepat. Rizky Surabaya. Dengan garansi dan bonus tambahan, kakak bisa pasti pas juga butuh bantuan Mas balas gitu ya. Jadi detail di belakang pasti bawah pasti ada call to action-nya. Dan di sini saya tidak mengajarkan Anda untuk membuat ChatGPT, membuat testimoni menggunakan ChatGPT. Ini contoh hasil jadinya aja. Dan saya disclaimer, Anda harus pakai testimoni asli ya. Gitu. Nah, keempat baru kita bonus tambahan. Halo Kak, ada kabar baik ini. Kalau Kakak order hari ini selain dapat laptop bisnis premium, Kakak juga dapat tas laptop eksklusif, mouse kabel baru misalnya ya. Honor ini hanya berlaku hari ini saja, jangan sampai ketinggalan ya Kak. Balas ini untuk order. Nah, gitu. Karena di WhatsApp ya ini nggak main kirim link dia. Ini jawaban keberatan. Jadi, halo Kak, masih ada yang ragu soal laptop ThinkPad 480 ini ya. Berikut jawaban untuk pertanyaan umumnya. Ini nggak usah dihapus nih, nggak usah ditambahkan, langsung aja. Ini ketambah dia. Apakah laptopnya mulus? Ya, unit kondisi dalam normal. Apakah RAM sudah upgrade? Nah, ini pertanyaan yang banyak orang mungkin tanyakan. Yang keenam, berikan keterbatasannya. Nah, halo Kak, jangan tunggu terlalu lama, promo spesial ini berakhir besok. Nah, karena kan ini kali ke-6 atau follow up ke-6, itu kali ke-7 itu besok ya. Jadi Anda sesuaikan kalau hari
pola petunjuknya itu lusa, ya tuliskan lusa di sininya, disesuaikan. Harga 450, harga promonya di 3850 dengan bonus tas laptop, mouse baru, gratis ongkir ke sepulau Jawa. Jangan sampai kehabisan ya Kak, stoknya terbatas bagusan ini. Ketujuh, halo Kak, hari ini terakhir untuk nikmati promo spesial kami. Dapatkan laptop ThinkPad T80 dengan harga promo, gratis ongkir, mouse, tadi ya. Jadi ini penutupannya. Oke, ini saya copy deh ya. Ini bisa digunakan juga. Nah, biasanya kalau format ChatGPT itu dia bisa rapih gitu ya. Rapih itu kalau kita ininya ke Google Dokumen. Dia bisa sesuai dengan ChatGPT-nya. Nah, ini tinggal nanti dirapi-rapihin aja sedikit ya. Ini follow up calon pembeli laptop. Oke, nah ini pesannya. Mungkin sebagai saran kalau di WhatsApp kita pakai formatnya kayak gini. Contohnya satu sama saya. Nah, oke, dirapihin. Nah, enaknya di sini udah ditambahkan emoticon juga, ya. Jadi kita udah nyaman lah bahasanya gitu ya untuk pakai pesannya. Ini panggilan nama gitu kan. Nah, misalnya ini udah 2 baris nih, kita tambahin spasi biar lebih enak dibacanya nanti. Oke. Nah, ini seperti ini gitu. Nah, saya juga biasa nambahin teman-teman. Kalau misalnya supaya kita bisa filter orang terganggu atau enggak, nah biasanya saya tambahin ini pesan di bawahnya tambahan. Jadi pesan seperti unsubscribe, unsubscribe di email gitu ya. Follow up nih dikasih. Nah, biasanya saya tambahin pesan terakhir di bawahnya. Bahkan kalau saya tambahin penawaran lainnya teman-teman. Oke. Nah, contohin satu aja mungkin yang ini ya, yang pesan pertama. Nah, oke. Nah, karena saya kemarin tuh jualannya aplikasi WA Blast, saya nawarin juga webinar rahasia optimasi WA Blast. Nah, semua keperluan masa marketing di sini. Jadi, saya tuh selain follow up produk tersebut, saya ngasih tahu produk yang relate di sini, tambahin. Lalu di sini detail produk lainnya. Misalnya semua laptop Anda tampilkan di sini linknya. Di sini adalah untuk support laptopnya atau laptop yang sejenis. Kalau enggak, simpelnya kita tinggal nambahin ini, teman-teman. Nah, berhenti dari WA ini, maksudnya berhenti dari WA ini maksudnya kalau dia udah mau stop gitu ya, mau terima pesan dari kita lagi, dia cukup konfirmasi ke kita. Dan kita nggak akan memaksa, kalau dia udah stop ya kita nggak lanjut lagi gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini nomor telepon Anda diganti di sini ya, ini nomor telepon admin saya. Jadi ini diganti nomor telepon Anda, nanti saat orang ngeklik akan kirim pesan ke kita berhenti tulisannya, maka jangan dilanjutin. Kang, apa nggak sayang nanti dia nggak bisa di follow up ya. Saran saya pakai ini untuk apa? Supaya gini, kalau emang dia merasa terganggu ya udah nggak perlu kita follow up lagi, berarti bukan target market kita. Lagi pula setelah saya coba seperti ini, menambahkan pesan seperti ini, ternyata yang yang tidak lanjut mungkin 1% ya, nggak banyak sih, maksimal 10% lah dari data misalnya. Ya nggak apa-apa, berarti bukan target market kita. Ya selebihnya biasanya mereka masih mau nerima pesan follow up dari kita, kayak gitu ya. Nah, itu tambahannya di sini seperti itu. Oke, nanti saya share juga. Oke, nah itu adalah tahapannya. Coba kita review sedikit lagi ya materinya supaya teman-teman mungkin yang baru hadir bisa paham apa yang sudah dipelajari tadi. Oke, nah kita pindahin ke paling awal. Nah, tadi kita belajar gimana caranya menggunakan pola ya.
Pertama, polanya harus tercatat dan terfollow up. Jadi kita untuk mencatat data calon pembeli kita harus mencatatnya pertama bisa pakai form, ya, spreadsheet. Yang kedua bisa menggunakan label. Lalu kalau mau follow up, kita ada 2 juga, bisa pakai follow up 3 kali sesuai pola di form, atau 7 kali, yang dimana tadi kita formatnya buat dalam bentuk script ChatGPT. Nah, belajar mengenai scriptnya, kita belajar juga per harinya. Per 1 kali follow up itu apa aja. Hari pertama tentang ucapan terima kasih dan informasi. Mulai dari tujuan, tipsnya, dan contohnya ada juga. Hari kedua menjelaskan tentang manfaat utama produk, ya, tujuannya, tipsnya, dan contoh scriptnya. Ini sampai hari ketiga, gitu ya, keempat, kelima, keenam, ketujuh, karena sudah ada polanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah tips agar pesan follow up tidak terabaikan. Jadi di dalam pesan follow up itu ada apa aja? Nah, dijelaskan juga. Pertama ada personalisasi, ambil namanya, sesuaikan pesannya. Sesuaikan pesannya apa? Kalau nanyanya laptop ThinkPad ya jelasin tentang laptop ThinkPad-nya, ya. Adapun tadi saya nambahin mengenai keterangan kalau mau lihat laptop lainnya itu ya hanya sebagai tambahan aja. Tapi secara detail pesan saya tentang ThinkPad yang tadi laptopnya, gitu ya. Varian kedua adalah kita kirim teks, hari pertama teks biasa aja. Hari kedua hari ketiga karena ada testimoni ya, tambahin juga gambar testimoni atau video. Nah, hari ke-6 karena ada penawaran nih, kita akan tambahkan video singkat tentang penawaran diskon atau free ongkir kita. Lalu gunakan call to action. Call to action kita jelas tadi, balas pesan ini, klik link, yang dimana karena kita follow up di WhatsApp, biasanya kita ingin diskusi lagi. Maka buat mereka mau balas pesan kita dulu. Kalau nggak mau interaksi, gimana mau transaksi, mau beli gitu ya. Nah, ini gunakan itu. Dan yang keempat adalah pilih waktu yang tepat. Waktu tepat kapan aja, pagi dan sore hari ya. Malam juga boleh, asal jangan terlalu malam. Jangan jam 11, jangan jam 12 baru Anda follow up. Dan selanjutnya, ciptakan urgensi. Ada penawaran yang memang terbatas, Anda siapkan juga di sana, gitu ya. Lalu mengenai skripnya kita perlu data, ya, data poin manfaat produk, ada testimoni singkatnya, ada testimoni lengkapnya, bonus tambahan di luar yang sudah disampaikan di landing page, gitu, di penawaran marketplace, sosial media, lalu ada FAQ ya, pertanyaan yang banyak orang tanyakan, lalu juga ada penawaran terbatas untuk 2 harinya. Disiapin semua keperluan ini baru kita masukin ke ChatGPT. Tadi kita udah jelasin juga step by step-nya ya. Itu ada formnya juga di sini, dan itu adalah cara untuk prakteknya. Oke. Maaf, nggak ke-share ya. Oke. Nggak apa. Mungkin itu sebagai tambahannya. Dan sebagai informasi lagi, untuk Anda yang mau ya dapat ininya ya untuk detail-detailnya yang tadi, mungkin ada yang baru join. Oke, sebentar. Nah, untuk Anda yang mau slide materi, ya bisa WhatsApp ke sini ya. Nah, slide materi bisa dimiliki gratis dengan WhatsApp ke nomor ini. Adapun slide materi ataupun yang tadi ya, hasil dari ChatGPT itu ya bisa Anda dapatkan secara gratis dengan WhatsApp ke nomor saya langsung. Itu nomor pribadi saya. Jadi Anda bisa diskusi juga di sana, gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Dan sebenarnya kita juga ada versi script untuk after sales-nya. Setelah beli laptopnya diapain nih? Setelah dia beli laptop, setelah dilayanin, kita melakukan customer relationship management-nya. Script-nya kayak gimana? Sebenarnya itu ada juga. Nanti mungkin bisa Anda pelajari juga di e-course yang saya baru hadirkan, atau kita nanti bisa pelajari di next pertemuan. Ada pertanyaan sampai di sini? Hari Senin ya, Masya Allah. Biasanya hari Senin itu waktunya yang cukup sibuk, karena kan transisi dari libur ke kerja gitu ya, masuk sekolah gitu ya. Silakan beri pertanyaan. Oke, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Terima kasih yang sudah hadir, Masya Allah. Di hari Senin yang cukup sibuk, telah meluangkan waktu. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua, Allah berikan kesehatan untuk kita semua, dan Allah lancarkan segala urusan kita, baik rezeki, baik segala aktivitas, dan kendala-kendala lainnya. Kayak gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.
Assalamualaikum. Iya, Pak. Ya, Sama.